Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas pengantar bisnis digital. Pertemuan 5 kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu e-commerce. Secara definisi, e-commerce itu adalah perdagangan elektronik yang memungkinkan transaksi jual beli ataupun layanan lainnya berupa jasa secara online. Sekarang e-commerce sudah menjadi hal yang umum dan menjadi suatu hal yang sudah lumrah bagi seluruh manusia secara global. Komponen utama daripada sebuah e-commerce itu yang pertama kali itu wajib ada yang namanya website, di mana di sini kita bisa memasarkan produk kita, menaruh foto, katalog, dan sebagainya. Kemudian juga e-commerce layak dikatakan sebagai e-commerce apabila di sana kita bisa melakukan pembayaran atau payment gateway. Keuntungan dari berbisnis dengan e-commerce di mana kita bisa memasarkan produk kita secara digital dengan jangkauan global yang luas, bisa diakses tanpa batas secara geografis, dan juga dengan memanfaatkan teknologi internet ini, kita bisa memasarkan produk dengan biaya operasional yang rendah, cukup hanya dengan memiliki layanan hosting, berlangganan layanan hosting, kita sudah bisa menjangkau siapapun di belahan dunia manapun tanpa harus memiliki toko fisik, dan keuntungan lainnya adalah kita bisa beroperasi selama 24/7, selama 24 jam dalam 7 hari. Dan yang tidak kalah penting di sini dengan adanya berbisnis menggunakan e-commerce, kita bisa melihat data analitik secara lebih terperinci. Yang nantinya kita bisa memahami lebih detail apa perilaku dan kebutuhan daripada konsumen kita. Tentu pasti ada tantangan di dalamnya, di mana persaingan yang ketat, di mana adanya keamanan dan kepercayaan konsumen ini berkaitan dengan kebocoran data ya, ataupun juga dengan privasi data. Sekarang kalau Anda perhatikan, setiap kali Anda berbelanja menggunakan e-commerce ataupun marketplace, pasti di pengiriman tidak lagi diisi oleh data pribadi Anda secara lengkap. Ya, hanya sebatas QR ataupun barcode yang nantinya bisa diakses oleh aplikasi layanan jasa ekspedisi untuk bisa data detail Anda, tapi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Maka dari itu kita penting untuk bisa memahami perilaku konsumen yang secara online. Apa saja contohnya? Semisalnya ada kemudahan dalam berbelanja, bagaimana pengalaman konsumen ya, kita bisa mengetahui, oh mereka lebih senang kalau ada tombol keranjang, mereka akan lebih senang kalau seandainya kita bisa menyimpan eee, produk yang ingin kita beli nanti dengan kita siapkan wishlist misalnya, ataupun juga ada favorit produk. Bahkan sekarang konsumen akan senang kalau seandainya sebuah e-commerce itu dalam wishlist itu mereka bisa menambahkan kategori-kategori sendiri yang mereka personalisasi sendiri ya. Sehingga penting juga selain daripada itu ada yang namanya personalisasi pengalaman daripada pengguna. Yang pastinya harga tetap menjadi patokan yang utama oleh konsumen. Ini penting untuk pemilihan platform yang tepat sesuai dengan eee, konsumen kita ya. Apakah kita perlu menggunakan mobile, perangkat mobile, ataukah kita mesti bikin aplikasi sendiri, ataupun kita juga tidak perlu menggunakan aplikasi tersendiri. Pastikan juga sesuai dengan budget ataupun biaya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Strateginya pasti ada konten yang menarik, pemanfaatan media sosial, optimasi SEO yang sudah kita bahas di pertemuan 4 sebelumnya, dan yang tidak kalah penting, perlunya adanya integrasi dari setiap campaign dari pemasaran digital kita. Kemudian kita bisa mengoptimasi logistik kita dengan aplikasi tersebut. Misal kita bisa mengetahui ini produk ada di gudang sebelah mana, kita juga bisa menggunakan jasa ekspedisi yang mana, dan kita bisa melacak produknya ini sudah sampai mana ketika dikirimkan kepada konsumen yang memesan produk tersebut ya, dengan juga biayanya. Dengan hal ini perusahaan bisa meringkas ataupun memangkas biaya dan juga waktu. Di video berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana analisis data pengambilan keputusan.
Bagaimana kita bisa mengambil data dan menganalisanya sehingga kita bisa memberikan keputusan yang tepat untuk perusahaan yang sudah mulai menggunakan e-commerce. Yang paling sederhana, yang pertama kita bisa melihat dengan metrik kinerja penting. Apa saja yang bisa kita lihat? Kita bisa melihat dari tingkat konversi daripada produk yang sudah kita pasarkan. Misal kita memasarkan dengan jangkauan katakanlah 2 juta pemirsa gitu ya. Nanti dari 2 juta pemirsa ini berapa yang akan melakukan konversi? Misalnya hanya 2% atau 3% dari target view yang kita tentukan. Bisa juga kita juga menggunakan rata-rata nilai keranjang, jadi kita bisa melihat produk A sudah dilakukan pemasaran dengan media sosial ya ataupun juga dengan ads, rata-rata yang sudah dimasukkan ke keranjang ini berapa. Nah, itu kan menunjukkan seperti apa minat beli daripada calon konsumen kita terhadap produk yang kita tawarkan, yang sudah kita pasarkan dengan konten yang sudah dibuat semenarik mungkin. Sehingga dari situ kita bisa lihat, oh, yang minat dari produk ini dengan konten ini itu sekian, yang berhasil terjual dari keranjang yang sudah dimasukkan rasionya mungkin sampai dengan 60% ya dari produk ini yang sudah masuk ke keranjang. Dan dalam menganalisa data ini ya kita penting juga menggunakan aplikasi ya ataupun juga tenaga sumber daya manusia untuk melakukan analisis data penjualan. Ini juga bisa dilihat dari bagaimana traffic situs kita, berapa banyak yang melihat, di jam berapa. Nanti pun juga akan ada tren kapan produk kita akan laris terjual, kapan akan mengalami penurunan penjualan. Nah, sehingga nanti kita bisa membuat laporan rutin dari hasil analisa tersebut bisa secara harian, mingguan, bulanan, ataupun juga tahunan. Dalam pembuatan e-commerce itu penting adanya proses ataupun adanya pengembangan berkelanjutan dari e-commerce ini. Yang berkelanjutan tentu selain daripada perusahaan ini berkelanjutan, tapi juga ada inovasi yang berkelanjutan dari e-commerce ini. Di mana dulu mungkin pembayaran hanya bisa dilakukan dengan cara transfer antar bank, tapi bisa sekarang berbelanja di e-commerce menggunakan virtual account bank atau juga bisa dengan memanfaatkan fintech seperti Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, dan semisalnya. Bahkan sekarang sudah ada beberapa e-commerce yang dia memanfaatkan kris untuk pembayaran di aplikasi mereka. Dengan ini nanti kita bisa menganalisa kembali seperti apa perilaku, seperti apa kebiasaan daripada konsumen kita yang nantinya akan berdampak kepada keberlanjutan bisnis yang sudah memanfaatkan teknologi digital berupa e-commerce ini. Yang tentunya keberlanjutan keberlanjutan di sini harapannya adalah bisa meningkatkan kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan kita serta bisa meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian untuk kelas pengenalan e-commerce di mata kuliah pengantar bisnis digital di pertemuan kelima ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.